Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wakat. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pelajaran ekonomi, yaitu tentang penyusutan akuntansi perusahaan jasa. Sebelum melanjut ke materi yang lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal apa itu definisi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak atau menjual jasa-jasanya. Contoh kecilnya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui ya. Misalnya tukang cukur, ojol, terus ada tukang pijat misalnya. Secara umum, perusahaan jasa dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada yang bergerak di bidang keuangan, contohnya seperti bank, baik itu bank swasta ataupun bank negeri. Lalu selanjutnya ada yang bergerak di bidang transportasi, seperti kapal, pesawat. Setelah itu ada yang bergerak di bidang telekomunikasi, seperti surat menyurat. Dan setelah itu ada yang bergerak di bidang misalnya seperti bengkel yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dari perusahaan jasa. Yang pertama, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang karena mereka bergerak di bidang jasa. Misalnya jasa transportasi seperti antar jemput, seperti ojol yang mungkin yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu yang selanjutnya, pendapatan utamanya yaitu dari balas jasa atau income-nya ketika customer atau klien memberi kita seperti biaya dari balas jasa terhadap jasa yang telah kita berikan kepada seseorang tersebut. Seperti contoh dalam video berikut. Apa yang dimaksud perusahaan jasa? Menurut Philip Kotler, pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan bersifat abstrak atau tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan kepada orang lain. Contoh perusahaan jasa yaitu jasa bengkel atau servis kendaraan, transportasi, telekomunikasi, salon, persewaan atau rental komputer, jasa pengacara, notaris, serta konsultan teknik, dan lain-lain. Dari pernyataan tersebut, saya harap teman-teman bisa mengerti dan mengetahui apa aja dan apa definisi tentang perusahaan jasa, golongannya apa aja. Karena perusahaan jasa ini sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah saya sebutkan pada poin-poin sebelumnya. Lalu selanjutnya mengenai jurnal umum akan saya bahas dengan video. Ini Andi, ini Sisi. Mereka belajar di sekolah akuntansi. Suatu hari mereka belajar dengan profesor mereka mengenai jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Jurnal memiliki 5 fungsi. Fungsi pertama, fungsi pencatatan. Jurnal menentukan ke akun mana dan dengan jumlah berapa suatu transaksi dicatat. Fungsi kedua, fungsi historis. Jurnal dicatat dengan mendahulukan transaksi yang lebih dulu dilakukan dengan urutan waktu terjadinya. Fungsi ketiga, analisis. Untuk menentukan nama akun, jumlah uang yang dicatat, dan di sisi mana pencatatan dilakukan, bukti transaksi terlebih dahulu dianalisis. Fungsi keempat, fungsi instruksif. Jurnal merupakan suatu perintah atau instruksi. Akun harus sesuai diisi dengan apa yang tercatat pada jurnal. Fungsi kelima, fungsi informatif. Jurnal menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan jumlah uang yang terlibat dalam suatu transaksi. Perkiraan atau akun di jurnal umum ditempatkan di debit atau di kredit. Yang pertama adalah harta. Jika harta bertambah ditempatkan di debit dan jika berkurang ditempatkan di kredit. Yang kedua adalah utang. Jika utang bertambah ditempatkan di kredit dan jika berkurang ditempatkan di debit. Yang ketiga adalah beban. Jika beban bertambah ditempatkan di debit dan jika berkurang ditempatkan di kredit.
Yang keempat adalah modal. Jika modal bertambah ditempatkan di kredit dan jika berkurang ditempatkan di debit. Yang kelima adalah pendapatan. Jika pendapatan bertambah ditempatkan di kredit dan jika berkurang ditempatkan di debit. Yang keenam adalah prive. Jika prive bertambah ditempatkan di debit dan jika berkurang ditempatkan di kredit. Pertama-tama adalah membuat judul yang meliputi nama perusahaan, jurnal umum, dan periode bulan dan tahunnya. Lalu membuat tabel dengan 5 kolom. Kolom pertama adalah tanggal, kolom kedua adalah nama akun, kolom ketiga adalah ref atau referensi, kolom keempat adalah debit, dan kolom kelima adalah kredit. Catatlah tanggal terjadinya transaksi pada kolom tanggal dan tulis akun yang mengalami perubahan pada kolom nama akun. Akun yang di debit ditulis di sebelah kiri, contohnya kas, dan akun yang di kredit ditulis menjorok ke kanan, contohnya adalah modal. Sehingga kedua akun tidak sejajar, ref dikosongkan. Setelah itu, isi kolom debit atau kredit sesuai dengan jumlah uang yang terlibat dalam transaksi. Pertama-tama membuat judul, yaitu nama perusahaan, pom-pom, jurnal umum, dan periode November 2013. Setelah itu membuat tabel dengan kolom tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Setelah membuat tabel, analisa soal-soal di samping. Pada tanggal 1, kas bertambah dan modal bertambah. Kas bertambah di debit sebesar 1 juta dan modal bertambah di kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 9, kas bertambah dan pendapatan bertambah. Kas bertambah di debit sebesar 500.000 dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 20, beban gaji bertambah dan kas berkurang. Beban gaji bertambah di debit sebesar 800.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 800.000. Pada tanggal 25, peralatan bertambah dan utang bertambah. Peralatan bertambah di debit sebesar 300.000 dan utang bertambah di kredit sebesar 300.000. Setelah itu, hitung total jumlah debit dan kredit. Di sini, jumlah debit dan kredit adalah 2.600.000. Total jumlah debit dan kredit harus selalu sama. Nah, teman-teman di sini tahu nggak sih apa yang dimaksud siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima. Tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa tidaklah jauh berbeda dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Perbedaannya hanya terletak pada proses kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan, sehingga berpengaruh terhadap lembar kerja yang digunakan oleh masing-masing perusahaan. Idealnya, lembar kerja yang digunakan perusahaan jasa cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan dagang ataupun dengan perusahaan manufaktur. Misalnya, pada perusahaan jasa hanya terdapat akun pendapatan untuk transaksi penjualan, sedangkan pada perusahaan dagang, transaksi penjualannya bisa mencakup akun penjualan, harga pokok persediaan, dan harga pokok penjualan. Dari pernyataan tersebut, saya harap teman-teman bisa mengerti